Selamat pagi mahasiswa semuanya. Selamat datang di mata kuliah kepemimpinan. Mohon maaf untuk pertemuan pertama ini saya tidak bisa langsung tatap maya dengan kalian, tetapi saya membuat video karena pada jam yang sama ini saya sedang mengikuti pelatihan untuk sertifikasi. Jadi mohon maaf saya tidak bisa langsung tatap maya. Minggu depan kita akan pertemuan langsung tatap maya melalui MS Teams. Baik, mahasiswa semuanya dari Prodi DKV, senang sekali saya menemani kalian di mata kuliah kepemimpinan. Di pertemuan awal ini saya ingin menyampaikan satu hal, sebuah pertanyaan. Mengapa sih mahasiswa DKV itu harus mengikuti mata kuliah kepemimpinan? Pentingnya apa? Ya, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, memang DKV sajakah yang ada mata kuliah kepemimpinan? Ya, oke, jawabannya adalah tidak. Ya, hampir semua prodi di Universitas Majung ada mata kuliah kepemimpinan. Maka pertanyaan selanjutnya, mengapa sih mahasiswa yang kuliah di Majung itu harus mengikuti mata kuliah kepemimpinan? Padahal yang kita tahu di luar sana hampir tidak ada kampus yang menyediakan menu mata kuliah kepemimpinan. Ya, apa dasarnya? Apa pentingnya? Oke, baik mahasiswa semuanya, saya bangga karena di Majung ini ada mata kuliah kepemimpinan. Ya, kenapa bangga? Karena tidak semua kampus ada. Saya kebetulan mengikuti dulu waktu S1, mengikuti mata kuliah kepemimpinan, S2 juga, ya karena di kampus saya tuh jurusannya memang jurusan calon pemimpin, begitu ya, maka ada mata kuliah ini. Nah, yang menarik, ya di Majung ini universitas umum tetapi ya ada menu mata kuliah kepemimpinan. Mahasiswa semuanya, ini adalah pesanan khusus dari pendiri Majung. Mereka ingin bahwa lulusan dari Universitas Majung atau alumni Majung itu sedapat mungkin sudah pernah mendapatkan teori tentang kepemimpinan. Artinya mereka harus mengikuti perkuliahan kepemimpinan. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa ini salah satu bekal yang dibutuhkan bagi seseorang yang berada dalam dunia kerja. Jadi selesai kuliah, lulus kuliah, ketika mereka memasuki dunia kerja, mereka harus punya skill kepemimpinan ini. Maka bukan hanya teori, seperti yang kalian tahu, kalian pun harus mengejar poin keaktifan, dan di situ ada rumpun kepemimpinan. Artinya, tanpa sadar, kalian tuh sudah diarahkan ke sana. Bukan hanya soal teori, ada mata kuliah kepemimpinan, tetapi kamu mempraktekkan kepemimpinan itu. Sehingga dihargai yang namanya rumpun kepemimpinan. Ini sebuah desain yang luar biasa. Maka saya bangga itu karena itu. Oh, kok gitu ya, Majung keren ya. Ada mata kuliah kepemimpinan, kemudian mahasiswa dipaksa untuk implementasi kepemimpinan. Ya, sampai dihargai yang namanya poin keaktifan rumpun kepemimpinan. Ya, nah inilah latar belakangnya kenapa mata kuliah ini ada. Tahun 2014 ketika saya masuk Majung, saya langsung mengampu mata kuliah kepemimpinan ini. Ya, ketika saya tanya, ini materinya apa? Ya, untuk kepemimpinan begitu. Ya, pimpinan saya mengatakan bahwa ya silakan Pak Felix olah sendiri begitu. Saya punya ada banyak buku kepemimpinan. Ya, maka yang pas untuk mahasiswa Majung yang seperti apa? Ya, tidak mungkin materinya seperti yang saya dapatkan ketika saya kuliah S2 dulu. Muatannya sudah berbeda. Ya, maka karena saya mendapatkan tugas itu, ya sudah akhirnya saya membuat apa namanya desain materi untuk kepemimpinan. Pertanyaan berikutnya, ya kalau sudah tahu latar belakangnya, pertanyaan berikutnya apa sih Pak yang harus yang akan kami dapatkan ketika saya selesai mengikuti perkuliahan kepemimpinan ini? Ya, oke mahasiswa semuanya, output dari mata kuliah kepemimpinan ini adalah kemampuan
analisis kepemimpinan. Jadi selesai kalian mengikuti perkuliahan kepemimpinan, harapannya kalian mampu melakukan analisis kepemimpinan. Konkretnya apa? Misalkan ya, kalian tahu di universitas kita ada rektor, dia adalah pemimpin kita, maka kamu pun bisa menganalisis bagaimana sih kepemimpinan Pak Rektor itu. Kamu punya dekan, kamu bisa menganalisis seperti apa sih kepemimpinan dekan kita. Seperti apa sih kepemimpinan kaprodi kita. Atau kamu punya teman jadi ketua HMP atau BPMF, kamu juga bisa menganalisis bagaimana sih kepemimpinan teman saya ini yang jadi ketua HMP. Ya. Singkat kata, selesai mengikuti perkuliahan ini, kalian harus mampu melakukan analisis kepemimpinan. Jika selesai kuliah kalian tidak memiliki kemampuan ini, maka mata kuliah ini gagal. Ya, kalian gagal dalam mengikuti perkuliahan ini. Ya. Jadi mahasiswa semua paham ya, luaran dari mata kuliah ini adalah skill, ya, keterampilan, kemampuan untuk menganalisis. Ketika kalian ditanya, Mas, ya, seperti apa analisa Anda terhadap kepemimpinan Mr. X? Maka kalian dengan lancar bisa menjelaskan, ya, Mr. X itu seperti ini loh, ini loh, ini loh. Ya, nah, begitu ya. Ini outputnya. Kemudian teknisnya seperti apa? Jadi teknisnya kalian nanti selama perkuliahan akan mendapatkan materi-materi dari saya, teori-teori tentang kepemimpinan. Nah, teori-teori inilah yang akan kalian pakai untuk nanti analisis. Ya. Menganalisis itu seperti halnya analoginya seperti mengupas buah. Ya. Ketika kalian mengupas mangga misalkan, analisis itu seperti itu, mengupas kulitnya satu persatu sampai kalian tahu dalemannya. Isinya di dalamnya itu apa. Nah, pisau analisis inilah yang disebut dengan teori-teori kepemimpinan. Kalian akan mendapatkan materi-materi dari saya mengenai teori kepemimpinan. Dari teori inilah nanti kalian bisa menganalisis. Ya, bisa dipahami mahasiswa semuanya. Nah, teori-teorinya itu seperti apa? Nah, teori-teorinya ada di dalam timeline perkuliahan. Ya, ini. Ya, timeline-nya. Oke, hari ini tanggal 26 Agustus, pertemuan pertama, tidak banyak yang saya berikan ke kalian, hanya tata tertib kuliah, ya, kemudian informasi tugas-tugas, ya, dan beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ya, belum masuk ke materi. Materi baru akan saya sampaikan minggu depan, yaitu bab 1 mengenai konsep dasar kepemimpinan, ya, pada pertemuan kedua minggu depan. Kemudian pertemuan ketiga bab 2 mengenai hakikat, nilai etika, dan moral dalam kepemimpinan. Pertemuan keempat tipe dan gaya kepemimpinan. Pertemuan kelima nanti kuis besar 1. Ya, presentasi kelompok begitu ya. Presentasi tentang apa? Tentang analisa. Ya. Nah, jadi kuis besar 1 kalian sudah latihan pertama untuk analisis kepemimpinan. Ya. Contohnya misalkan analisislah kepemimpinan Mr. X. Loh, gimana Pak cara menganalisisnya? Nah, dari teori-teori yang udah kalian dapatkan. Misalkan teori konsep dasar kepemimpinan. Nanti kalian akan mendapatkan seperti apa sih konsep dasar kepemimpinan itu. Maka ketika kamu tahu teorinya, konsep dasar kepemimpinan, maka kamu bisa menganalisis. Oh, Mr. X itu seperti ini. Ya. Kemudian dari teori yang kedua, bab 2, yaitu hakikat, nilai, etika, dan moral. Ketika kalian mendapatkan teori ini, maka kalian bisa menjelaskan, oh, Mr. X itu nilainya ini, nilai yang dia hidupi. Etikanya seperti ini, moralnya seperti ini. Ya. Kemudian bagian yang ketiga, bab 3 adalah tipe dan gaya kepemimpinan, maka kalian pun bisa menganalisis, oh, Mr. X itu gaya kepemimpinannya ini. Ya. Nah, singkat kata mahasiswa, teori-teori yang akan saya sampaikan ini menjadi pisau analisis. Maka di kuis besar 1, nanti pisau analisisnya cuma 3. Ketika kalian menganalisis kepemimpinan seseorang, maka hanya 3 ya, analisis yang kalian pakai.
3 teori aja. Ya, nah, ini di bab di kuis besar 1. Nanti pertemuan berikutnya ke-6 materi tentang definisi, ya, peran dan fungsi organisasi, kemudian bab 6 motivasi, pertemuan ke-8 studi tokoh kepemimpinan nasional. Nah, pertemuan ke-9 kuis besar 2. Nah, di kuis besar 2 ini visual analisisnya nambah, yaitu perannya dalam organisasi dan motivasi. Ya, seperti apa sih peran organisasi bagi kepemimpinan Mr. X? Seperti apa sih Mr. X itu memotivasi bawahannya? Nah, jadi visual analisisnya nambah, ya, di kuis besar 2. Nanti kuis besar 3 juga gitu, nambah lagi. Kenapa? Karena ada materi lagi, yaitu persepsi dan pengambilan keputusan dan kepemimpinan politik. Ya. Nah, kalau di kuis besar 1 dan 2 ini adalah kelompokan, maka di kuis besar 3 dan 4 itu sudah pribadi. Ya. Nah, pertemuan ke-12 itu kuis besar 3, pengumpulan makalah ini pribadi. Kemudian ada satu tambahan dari saya, sisi gelap kepemimpinan. Di sini saya akan bicara bahwa tidak ada kepemimpinan yang sempurna. Kenapa? Karena mereka punya sisi gelap. Apa itu sisi gelapnya? Bagaimana melihatnya? Nah, nanti akan ada teorinya di pertemuan ke-13. Ya. Pertemuan ke-14, kuis besar 4, ya, mandiri, pribadi. Pertemuan ke-15, review perkuliahan. Pertemuan 16 adalah UAS. UASnya apa, Pak? UASnya adalah project. Project apa? Ya, project bagaimana kamu menganalisis kepemimpinan seseorang. Ya, kalau sebelumnya nanti bebas memilih tokoh, di UAS ini tokohnya saya tentukan. Ya, misalkan Livia Gunawan gitu ya, kamu tak kasih tugas menganalisis kepemimpinan misalkan Soekarno ya, kemudian Yoga Baskara, Soeharto dan seterusnya ya. Misalkan seperti itu ya. Nah, bedanya kuis besar dan UAS, UASnya tokoh saya yang tentukan. Begitu ya. Tidak milih sendiri. Kalau yang lain milih sendiri. Ya, inilah mahasiswa schedule dari mata kuliah kepemimpinan bersama dengan saya. Kalian akan mendapatkan 8 teori dari saya tentang kepemimpinan, dan 8 teori inilah yang akan kalian pakai nanti untuk menganalisis kepemimpinan seseorang. Kalau di kuis besar 1, kuis besar 2 kalian bersama dengan kelompok, saling melengkapi, saling berdiskusi, gimana ya menganalisisnya, begini, begitu ya. Dengan kelompok nanti di kuis besar 3 dan 4 sendiri. Latihan untuk UAS, karena UAS nanti kalian mengerjakannya sendiri. Begitu, ya. Bisa dipahami? Ya. Nah, ini timeline-nya sangat menyenangkan, menarik nanti di perkuliahan ini, karena kalian akan bukan hanya memahami teori, tetapi justru menariknya karena kalian akan mempraktekkan. Ya. Oke, ini saja penjelasan saya mengenai timeline. Ya. Hari ini tidak banyak informasi yang saya sampaikan, tidak ada teori. Minggu depan baru kita masuk bab 1. Ya. Oke. Itu mengenai timeline, berikutnya mengenai tata tertib. Jadi mahasiswa semuanya kita akan memakai aplikasi MS Team. Seperti sekarang pertemuan pertama, ya tetap ada informasi di situ di channel pertemuan pertama. Kalian harus melihat video ini, gitu ya. Minggu depan tetap akan ada di situ saya tulis channel pertemuan kedua. Nanti tatap muka, begitu saya akan buka videonya, kalian langsung masuk di situ, ya. Seperti peraturan pada umumnya, toleransi 15 menit. Ya. Artinya apa? Kalau kalian nanti join lebih dari 15 menit, ya berarti dianggap tidak masuk kuliah, tetapi tetap diizinkan join. Ya. Pak, lihatnya dari mana? Ya, tentu kalian sudah tahu lah di MS Team. Ini kan ada menu tentang catatan ya. Jadi kami dosen tuh ketika kami download gitu ya, partisipan nanti langsung muncul siapa saja yang join jam berapa, ketika internetnya jelek gitu ya, misalkan keluar masuk itu nanti ada track recordnya.
ada catatannya begitu. Jadi presensi tidak akan saya panggil satu persatu karena itu tidak hemat, ya, itu buang-buang waktu. Saya akan pakai fasilitas dari MS Team ini, data record mengenai keaktifan kalian, kepesertaan, ya, saya akan download dari situ. Kemudian video tetap akan saya nyalakan, ya. Tugasnya ketua kelas adalah mengingatkan ketika nanti saya lupa recording, gitu ya. Tugas ketua kelas seperti itu. Siapa ketua kelasnya? Ya, minggu depan akan kita tentukan pada waktu saya bisa tatap maya dengan kalian. Oke, itu saja informasi di pertemuan pertama ini. Setelah ini silahkan kalian pakai waktunya untuk silahkan berdiskusi, ya, mengenai kelompok. Satu kelompok 5 orang. Saya tidak akan menentukan, silahkan kalian sendiri yang berdiskusi. Pokoknya saya hanya tahu, ya, nama kelompok dengan anggotanya, ya. Silahkan data ini kalian tulis di kolom chat di pertemuan pertama ini, di kolom chat MS Team, ya. Nama kelompok dan anggotanya 5. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Oke, saya share dulu di sini data yang saya dapatkan bahwa di kelas ini jumlahnya ada 30 orang, jadi pas. Ya, kalau dibagi 5 jadinya 6 kelompok. Ya, di pas 6 kelompok isinya 5, maka tidak boleh ada yang kurang, tidak boleh ada yang lebih. Ya, oke. Tentukan juga nama kelompoknya dari nama pemimpin-pemimpin dunia. Misalkan Saddam Hussein, Hitler, silakan. Barack Obama, ya. Kelompok Barack Obama, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, tulis di kolom chat. Itu akan saya rekap, itu akan saya simpan jadi data saya ketika nanti presentasi kelompok, ya. Kelompok Saddam Hussein, kelompok Barack Obama misalkan, ya. Silahkan ditulis di situ di kolom chat, ya. Akan saya rekap. Kemudian siapa yang mau jadi ketua kelas minggu depan yang akan kita bahas. Kemudian untuk presensi, ya, untuk presensi kehadiran karena tidak pakai MS Team, video MS Team, karena pakai YouTube ini, silahkan ketik di kolom YouTube, ya, komentar, NIM kamu dan komentar. Kira-kira apa sih pentingnya kepemimpinan ini, mata kuliah ini bagi kamu pribadi? Ya, tadi kan saya bicara konteks umum nih, ya, kenapa pendiri Macung ingin supaya mahasiswa Macung tuh kuliah kepemimpinan, ya. Mereka ingin lulusan Macung, alumni Macung punya skill leadership. Ya, ini masih umum. Skill leadership itu kan banyak sekali, gede umum. Maka saya ingin mengerucut kepada pribadi kamu. Ya, menurut kamu pribadi, mata kuliah ini pentingnya apa sih untuk kamu? Kamu pribadi, bukan orang lain. Ya, silahkan ketik di situ, nggak perlu nama, NIM saja. Ya, NIM sekian-sekian, titik 2, menurut saya kepemimpinan ini penting bagi saya untuk bla 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 bla, langsung gitu, to the point. Ya, tidak perlu nama, hanya NIM, ya. Kemudian isi itu yang akan saya jadikan patokan bahwa kamu sudah melihat video ini, kamu join di sini dan ini presensinya, begitu. Oke, baik, itu saja mahasiswa. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya mohon maaf karena pada jam yang sama ini saya mengikuti kegiatan diklat yang tidak bisa saya tinggalkan, ya, diklat sertifikasi, tugas dari universitas untuk dosen manajemen. Jadi itu mohon maaf ya, sehingga kita tidak bisa interaktif. Terpaksa saya harus membuat video tutorial ini. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, ya. Oke, semangat pagi.